Salam, salam damai sejahtera saya sampaikan kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sedikit dari renungan firman bagi kita sebagai penolong, memberikan kekuatan dan semangat baru bagi semua kita yang mendengarkan video ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ingat selalu bahwa kita umat manusia ini sangat-sangat membutuhkan pribadi Tuhan Allah dalam diri kita, ya. Mengapa kita manusia ini membutuhkan Tuhan? Karena manusia yang ada di muka bumi ini, kita semua boleh ada, boleh hidup, bernafas. Itu semua oleh karena hasil karya ciptaan Tuhan, ya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 di sana dikatakan, Allah menciptakan umat manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Ya. Jadi, kalau Tuhan sebagai Sang Pencipta yang menciptakan kita umat manusia, maka Dialah adalah pribadi yang paling tahu tentang hidup kita umat manusia ini. Yang pertama, Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Yang kedua, Tuhan yang paling tahu ketika kita mengalami kesakitan, mengalami beban berat dan sedang membutuhkan pertolongan, maka Dia adalah satu-satunya pribadi Sang Pencipta umat manusia. Dialah yang paling tahu bagaimana cara untuk menolong kita semuanya. Ya, Dia yang paling tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, kalau pribadi Allah sebagai Sang Pencipta yang paling tahu bagaimana caranya untuk menolong kita umat manusia yang diciptanya, maka kita sebagai umat manusia yang dicipta oleh Tuhan, hendaklah ketika kita mengalami beban berat, kita mengalami sakit penyakit, ketika kita membutuhkan pertolongan, datang dan carilah pribadi Allah sebagai Sang Pencipta kita. Maka di saat kita datang mencari Tuhan, di situ akan ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Biar semua kita, dimanapun kita berada, kita boleh selalu datang untuk mencari Tuhan. Sebab Injil Yohanes mengatakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, dikatakan di sana ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Biar saya bacakan, ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi, di luar Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi apa? Kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya ada tinggal di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saya yakin dan percaya apa yang kita butuh perlukan sebagai ciptaan Tuhan, maka Tuhan sebagai pribadi Sang Pencipta, Dia akan mencukupkan, Dia akan menolong setiap kehidupan kita, umat-Nya yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Haleluya saudara-saudara. Inilah yang menjadi kesukaan dalam hati kita. Biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Amin.